Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak, Ibu Senat Akademik ITB, Bapak Ibu anggota MWA ITB, dan Bapak Wakil dari Menteri Pak Dono dan Bapak Gubernur yang hadir hari ini. Atas nama panitia, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini adalah sudah dilaksanakan sidang MWA pemilihan rektor ITB, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ketua MWA. Nama sebagai Ketua Panitia bersama dengan rekan panitia yang bisa hadir hari ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama Senat ITB, anggota Senat ITB dan MWA ITB, dan khusus kepada calon wakil rektor, sini ada Pak Intan, Pak Indratmo, dan Pak Kadasat. Maaf, masih wakil rektor sekarang. Jadi yang sudah mengikuti proses pemilihan ITB sejak 4 bulan yang lalu, dan tadi Pak Kadasat menghitung 7 kali tahapan proses, sangat melelahkan semua ini. Terus terang kami panitia juga tegang dengan proses ini, karena banyak hal, kritikan, masukan, itu semua menjadi bahan pertimbangan panitia. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bisa menyelesaikan tugas ini. Dan terus terang kami ingin minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian seandainya ada kekurangan dari panitia, dan kekurangan itu mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kami di sini untuk bisa lebih baik lagi untuk panitia masa depan. Demikian barangkali sambutan awal dari kami, pendahuluan, dan saya ingin mengundang Ibu Ketua MWA ITB untuk menyampaikan hasil pemilihan rektor ITB 2015-2020. Tadi sudah agak panjang diskusinya mengenai tahun ini, dan saya silakan Ibu Betty untuk bisa menyampaikan hasil. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Pertama-tama saya tadi lupa terima kasih kepada Pak Yan dan semua panitia pemilihan rektor, termasuk juga kepada Senat Akademik yang telah menjalankan keseluruhan proses pemilihan rektor hingga pada hari ini kita telah berhasil memilih rektor baru. Tentunya juga terima kasih kepada semua yang telah ikut pemilihan rektor. Mungkin tidak semuanya di sini, yang ada di sini bakal calon, kepada Pak Indratmo, Pak Intan, dan Pak Kadarsa. Tadi pada sidang Majelis Wali Amanat yang didahului dengan presentasi singkat dan tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan, dan sesuai dengan juknis yang telah diputuskan, prosesnya adalah pertama kita melalui proses musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat baru dilakukan voting. Pak Menteri juga mendukung proses musyawarah dan mufakat, karena kalau dicapai proses musyawarah dan mufakat berarti suara Pak Menteri sudah tidak relevan lagi. Dan melalui proses itu dan melalui diskusi yang sangat sehat dan konstruktif, Majelis Wali Amanat memutuskan bahwa Rektor ITB 2015-2020 adalah Bapak Profesor Kadarsa. Sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa 2015-2020. Jadi itu juga bagian kedua dari diskusinya. Setelah mempertimbangkan masukan-masukan, terutama dalam kaitannya dengan administrasi keuangan, maka diputuskan bahwa pelantikan itu akan dilakukan pada tanggal
Januari pada hari Senin, sehingga rektor terpilih menjadi rektor 2015-2020. Tadi Pak Menteri diwakili oleh Pak Sep Dirjen Pendikti, tapi beliau harus segera kembali. Beliau menyampaikan pesan bahwa ITB sebagai PTNBH sangat diharapkan peranannya di dalam meningkatkan publikasi Scopus dan inovasi. Jadi pesan itu yang disampaikan, kalau APK perguruan tinggi yang lain bisa yang statusnya PLU maupun yang Satgar, tetapi inovasi dan publikasi Scopus mereka sangat mengharapkan dari ITB. Di sini ada Pak Gubernur, barangkali Pak Gubernur ingin menyampaikan juga, tadi sudah disampaikan di hadapan MBA, tetapi di sini ada Senat Akademik, barangkali bisa disampaikan juga harapan dari Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Senat dan para anggota Senat serta Pak Profesor Dr. Kadarsyah selaku rektor terpilih, dan juga Pak Indratmo, Pak Intan Ahmad, dan hadirin sekalian. Pertama, tentu bersyukur kita bisa hadir pada acara ini. Acara ini unik, dari ruangan masuk keluar sampai berdiri begini. Tentu amat sangat sederhana format acaranya, tetapi saya sering mengatakan acara itu formatnya boleh sederhana. Yang tidak boleh sederhana itu cita-cita. Cita-cita kita tidak boleh sederhana, dan ITB harus menjadi lokomotif paling utama untuk menyulut cita-cita besar kita. Tentu saja saya atas nama masyarakat Jawa Barat punya harapan. Harapannya adalah ITB membumi terlebih dahulu di Jawa Barat. Sebab saya sering dinahan-nahan, apa ya nahan-nahan itu? Ditanyakan mengapa terjadi seperti ini. Ketika saya presentasi tentang angka partisipasi kasar perguruan tinggi, ternyata Jawa Barat paling rendah. Padahal punya ITB, kata mereka nih, kan punya ITB. Ketika saya presentasi tentang angka partisipasi SMTA, SMA, SMK, Madrasah Aliyah tahun 2008. Untuk Bapak Ibu ketahui, khawatir belum pernah baca dan belum pernah diketahui, tahun 2008 angka partisipasi SLTA Jawa Barat 49%. Artinya dari 100 anak usia SLTA hanya 49 yang sekolah di Jawa Barat. Saya mengatakan ini musibah peradaban. Begitu. Gubernur Sumatera Utara bilang, lah kan anak-anak kita kalau mau masuk ITB SMA 3 dulu di Jawa Barat. Saya katakan iya, SMA 3 ITB-nya world class. Tapi urusan pendidikan di Jawa Barat bagian selatan yang membentang dari Pangandaran sampai Pelabuhan Ratu, di Jawa Utara yang membentang dari Muara Gembong, Bekasi sampai dengan Pantai Utara Cirebon, justru itulah persoalan kita. Sampai-sampai Pak Kuntoro, 2008 saya ajak Pak Joko, Menteri PU saat itu, saya ajak jalan dari mulai Pelabuhan Ratu sampai dengan Pangandaran 2 hari berturut-turut. Dia bilang, Pak Gub, ini Jawa Barat bukan? Saya katakan, Pak, ini real Jawa Barat. Ini persoalan kita. Jadi artinya saya berharap kerjasama antara Pemprov dengan ITB betul-betul terjadi dengan baik. Pesan yang mewakili Menteri tadi, kampus ke depan adalah inovasi dan inovasi, karena sesungguhnya nilai lebih ekonomi kita akan hadir manakala ada pendekatan teknologi. Teknologi akan melipat gandakan output. Dengan modal yang sama, output bisa lebih tinggi. Dengan output yang sama, modal bisa lebih rendah gara-gara sentuhan teknologi. Hadirin sekalian, hulu hilir kita belum berjalan dengan bagus. Saya sangat berbahagia kalau kemudian salah satu inovasi ITB ke depan adalah membuat sebuah kencanangan teknologi pengolahan
hulu sampai ke hilir. Itu yang akan membawa akselerasi perekonomian kita dan kemajuan kita sebagai bangsa di pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Jadi sekali lagi saya ingin punya harapan yang sangat tinggi kepada ITB, karena ITB ini dibanding kampus-kampus yang lain menurut saya ini makomnya paling tinggi. Ini bahasa yang kita temukan dari yang mewakili Menteri Pak Badono. Makomnya paling tinggi. Hadirin sekalian, oleh karena makom paling tinggi, maka masa depan Indonesia itu tanggung jawab utamanya di kampus ITB sebetulnya. Jadi dalam percaturan birokrasi, termasuk percaturan jabatan-jabatan publik maupun jabatan-jabatan fungsional, jabatan struktural di tingkat daerah maupun tingkat pusat, mungkin 3 kampus yang mendominasi di Indonesia. 1 kampus ITB, 2 UI, 3 UGM ya, yang mendominasi seperti itu. Oleh karena itulah, kalau ada persoalan di Indonesia, yang paling bertanggung jawab adalah 3 kampus ini, termasuk ITB di dalamnya. Dan saya juga harus mengatakan bahwa yang paling bertanggung jawab untuk kemajuan Jawa Barat adalah ITB sekali lagi. Secara intelektual, Bu, secara intelektual. Oleh karena itu, saya punya harapan kalau ada penelitian, baik S1, S2 maupun S3, bisa kerjasama dengan kami. Tentu kerjasama termasuk mungkin kerjasama pembiayaan nggak ada masalah, asal tema penelitiannya adalah tentang Jawa Barat. Mungkin 30% tema tentang penelitian itu bagus kalau seluruh temanya 30%-nya adalah tema tentang Jawa Barat, supaya ada akselerasi kemajuan Jawa Barat dengan provinsi-provinsi yang lain. Kemudian sekali lagi kami harus juga katakan bahwa tahun 2015 Jawa Barat punya badan baru namanya Badan Litbang ITB. Ini kita masukkan untuk menangkap hasil-hasil riset di kampus-kampus yang ada, untuk supaya tidak selesai sampai di prototipe. Mudah-mudahan Jawa Barat menjadi pelaksana dari hasil riset tersebut. Sekali lagi kita punya harapan yang sangat tinggi pada ITB. Insya Allah kemajuan kita akan menjadi lebih maju lagi dengan hadirnya ITB, dan hadirnya tersebut membumi khususnya di Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan oleh wakil dari kementerian dan Gubernur Jabar itu sangat sejalan ya, bagaimana hasil penelitian itu bisa dihilirkan dan dimanfaatkan. Juga dari kementerian mungkin juga sudah mendengar bahwa tahun depan itu untuk PTNBH itu sistemnya block grant. Jadi kita diberikan otonomi yang sangat luas, dan tentunya sejalan dengan otonomi itu adalah tanggung jawab tata kelola ya, tarif good, bukan corporate tapi good university governance ya. Juga di dalamnya ada karena ITB diharapkan untuk meningkatkan publikasi, Scopus, dan meningkatkan hasil inovasi, maka funding yang akan diberikan untuk menunjang itu juga meningkat. Jadi ada 2 jenis pendanaan ya. Jadi research yang sifatnya untuk publikasi itu kalau nggak salah 2 miliar per tahun ya untuk researchnya. Tapi yang untuk inovasi itu bisa sampai 20 miliar selama 4 tahun untuk yang potensial. Jadi belum lagi Jawa Barat ya juga bersedia untuk mendanai asal untuk Jawa Barat, dan sudah dibentuk juga lembaga yang akan menangkap hasil-hasil riset itu dan membawanya ke tahapan lebih lanjut ya, dalam kaitannya dengan menghubungkannya dengan pengguna dan mungkin industri ya. Jadi sebetulnya ke depan banyak sekali bantuan ya, mestinya kita kalau ada orang yang atau ada perguruan tinggi yang berhasil ya ITB lah mestinya yang berhasil. Rektor terpilih barangkali mau menyampaikan sepatah 2 patah kata. Baik Bu Betty, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Gubernur yang saya hormati, Ibu Ketua MWA, Pak Ketua Senat, dan Pak Rektor, Pak Ahmad Loka ada di sana. Lalu para anggota MWA yang semuanya guru-guru saya di sini, Pak Kuntoro, Bu Emi, Pak Ian, Pak Marzuki, Pak MU, Pak Safrudin, lalu Pak Richard, kemudian Pak Taslim tidak sempat hadir, Pak Rohim, kemudian juga yang saya banggakan Mbak Aulia, Pak Soeharto, ada yang belum tersebut anggota MWA, mohon maaf, juga anggota MWA ex officio, yaitu Pak Intan dan selama ini oleh Pak Dedi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan dan waktu yang luang, sehingga terutama para anggota MWA bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan sidang MWA di pagi hari hingga siang hari ini. Suatu keharuan bagi saya karena tadi Bu Betty menyatakan proses ini cukup panjang, ada 7 tahap, dan alhamdulillah dalam 7 tahap juga antara kami para bakal calon nomine, para bakal calon rektor, para calon rektor, semuanya bisa berkumpul dalam berbagai kesempatan, dan di situ kebersamaan sudah terbangun sejak awal. Ini yang membanggakan. Lalu yang keduanya juga saya sampaikan di ruang rapat MWA tadi bahwa baik Pak Intan maupun Pak Indratno, kedua-duanya adalah senior saya yang banyak memiliki pengalaman, yang banyak memiliki wisdom. Pak Intan saya saksikan selama saya ikut di dalam anggota ex officio Senat Akademik. Begitu banyak wisdom yang beliau perlihatkan di forum-forum rapat Senat. Beliau memberikan arahan dengan penuh pertimbangan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini Senat Akademik berjalan dengan lancar. Pak Indratmo juga saya kenal baik beliau sejak lama, pernah menjadi direktur LAPI, pernah menjadi wakil rektor, dan beliau adalah sosok dosen ITB yang memiliki jejaring sangat banyak. Baik itu jejaring di Lemhanas, di kementerian, dan juga berkat jejaringnya beliau berhasil membangun kampus ITB Jatinangor. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, saya juga bersyukur karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan amanat kepada Majelis Wali Amanat untuk bersama-sama memilih rektor untuk periode 2015-2020. Saya mohon izin dan mohon doa kepada Ibu dan Bapak sekalian. Ini tugas yang sangat berat. Tadi Pak Patdono dari Kementerian menyampaikannya. MWA juga sudah menitipkan ada 4 amanat. Pak Gubernur kata Pak Joko, tadi ada 12 amanat lebih. Pak Joko, terima kasih. Saya selama ini banyak berinteraksi dengan Pak Joko sebagai Dirjen Dikti, dan alhamdulillah dari beliau banyak belajar tentang bagaimana memanage pendidikan tinggi. Dan juga Pak Loka sebagai Rektor ITB, 1 minggu minimum 2 kali saya belajar dari beliau di rapat Prarapim dan di rapat Rapim. Dan alhamdulillah kalau kita hitung dalam 1 tahun ada 54 minggu, kali 2 rapat berarti 100 rapat, kali 4 tahun setengah, saya akan mengikuti 4 tahun setengah. Ada lebih dari 500 notulen saya sudah masukkan dalam knowledge di saya, Pak. Saya mohon doa dan mohon izin Ibu dan Bapak sekalian, semoga perjalanan ke depan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk pada jalan terbaik dan kebaikan untuk kita semua. Dan insya Allah Pak Gubernur, tadi amanatnya sudah disampaikan di hadapan kita semua. ITB bukan hanya untuk ITB, ITB adalah untuk masyarakat semuanya. Masyarakat kita paling dekat adalah Bandung dan Jawa Barat. Saya teringat ketika di awal tahun ini, waktu itu ada kongres tentang bagaimana memanage teknologi hasil inovasi di dunia. Ada perwakilan dari sebuah perguruan tinggi yang meneliti 400 perguruan tinggi di dunia. 2 poin yang mereka catat adalah Stanford dan MIT. Dia menjadi perguruan tinggi kelas dunia, menjadi entrepreneur university kelas dunia, bukan karena memecahkan masalah dunia, tapi memecahkan masalah lokal dan nasionalnya, Pak. Kemudian hasil pemecahannya itu
diakui oleh dunia, jadilah dia World Class University. Insya Allah Pak Gubernur, kita pun akan mengupayakan masalah lokal, kita akan coba gali dan coba kita carikan pemecahannya. Demikian juga masalah nasional. ITB tidak bisa berdiri sendiri. Dari pengalaman banyak universitas maju di dunia, dana yang dikeluarkan universitas hanya 2% untuk melakukan inovasi dan entrepreneurship. 65% dari industri dan sisanya 30% lebih dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Alhamdulillah Pak Gubernur sudah memberikan supportnya, juga tadi dari perwakilan Menteri. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian, kita bisa berjalan bersama-sama, maju bersama untuk ITB, untuk Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadarsa. Ini sudah jam 1 siang, kayaknya perut sudah mulai setengah 2. Perut sudah memanggil. Jadi kita tidak akan berpanjang-panjang waktu lagi, tapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat di dalam proses ini, kepada panitia yang dipimpin oleh Pak Ian, kepada Senat Akademik yang sudah melakukan proses yang komprehensif di Senat Akademik di bawah pimpinan Pak Dedi, yang tiba-tiba mendapat tanggung jawab yang berat selama proses. Ternyata Pak Dedi merasakan ternyata jadi pejabat ketua Senat itu nggak enak ya. Dan juga tentu seluruh anggota Senat dan seluruh anggota Majelis Wali Amanat, dan tentunya juga kepada semua yang telah berpartisipasi di dalam proses pemilihan rektor. Ada 38 yang mendaftar, menjadi 25, menjadi 10, menjadi 5, menjadi 3, dan hari ini kita mendapatkan rektor terpilih ya. Ketika prosesnya baik, kami percaya hasilnya juga baik, dan insya Allah kita bisa membawa bersama-sama, kita bisa membawa ITB menuju tahap yang lebih lanjut, capaian yang lebih signifikan, dan merealisasikan harapan dari Gubernur, dari Menteri, dari MBA, dan dari seluruh masyarakat DB. Mohon maaf sebentar. Hari ini hari kebahagiaan bagi ITB karena menciptakan sejarah. Pemilihan rektornya musyawarah. Boleh. Oleh karena itu, kita ciptakan tradisi ini, kita tidak menghormati yang menang saja. Dalam arti kata, tiga calon ini adalah calon terbaik. Oleh karena itu, rasanya rindu kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari Pak Intan dan Pak Intan. Setuju sekali. Pak Intan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia sekali hari ini setelah melewati proses yang panjang. Sederhananya yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan selamat ke Pak Kadarsa, rektor kita yang patut kita dukung bersama. Karena untuk 5 tahun akan datang, saya harapan dari pemerintah dari pemerintah Jawa Barat. Jadi saya pikir sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Kadarsa. Mari kita dukung bersama agar ITB menjadi lebih hebat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ITB akan semakin melesat reputasinya baik nasional maupun di dunia. Kira-kira itu aja yang kami sampaikan dan kita siap untuk mendukungnya. Demikian, Jadi kalau di pemerintahan kita P3 ada tandingannya, Golkar ada tandingannya, di ITB nggak ada. Insya Allah. Soalnya capek. Baik, silaturahmi kita bisa kita lanjutkan sambil makan siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.